Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Tentu kalian sudah melihat video yang ini nih, seperti ini. Kami egois, jangan ajakan kami mencaci maki. Kita sanggup lebih bisa dari kalian. Maaf. Gil, apa rumang sana sing semaksiat ini itu? Sana sing semateni wong ini itu. Saya tanya, siapa di depan? Siapa berjuang? Siapa cari dia sampai ketemu? Mohon maaf. Jangan jadi pecundang. Pulau isin dari putra Abah, dulu santri ini indah ini, dulu santri pundis, ngerti dia dinek kaya ngono bebek kupinge, bebecek kalane ning ndi. Mohon maaf. Kamu tuh santri, kowe ngerti ngormati wong tuwa, sapa sing ngajari? Mohon maaf. Nek gurumu wis dinek, wong tuwamu ora bakal iso ngormati. Kita bisa mulia hidup di dunia karena menghormati orang tua, tapi tidak akan pernah masuk surga tanpa jasa seorang guru-guru kita. Apa sih gitu loh? Untuk apa seperti itu? Dari info yang saya dengar, Kiai Syarif itu kenal juga dengan Kiai Baidowi. Bahkan ada yang bilang kenal akrab gitu loh. Dan kemungkinan apa yang dikatakan Kiai Syarif seperti ini? Satu, bersyukur datang Allah. Yang kedua, bersyukur dengan leluhur saya sendiri. Nggih ngopo mulyakno Habib wong irung kuwe pesek kok. Dosa, Pak. Estu dosa sampean. Lebih memuliakan Habib sementara sampean menutup dan menghinakan leluhur sendiri. Dosa sampean pamane wong Demak. Duwe Raden Fatah, duwe Sunan Kalijaga, kok sampean mulyakno Habib ketimbang leluhure dhewe. Dosa, termasuk Gus Baidowi bin Misbah Kerasa. Kalau Gus Dowi masih lebih membela Habib ketimbang keturunan Wali Songo, saya Syarifuddin mengatakan Anda berdosa, Gus. Anda berdosa Gus Dowi. Puasa. Musuh gede sampean. Kula ngertos sinten simbah panjenengan kula. Silsilah nginggil jenengan kula ngertos. Yang jelas Gus Dowi bukan Baklawi. Yai Misbah bukan Baklawi, tapi pernyataannya Gus Dowi mau lebih percaya dengan Habib atau percaya kepada Quran. Itu mungkin lebih kepada kecewa, mungkin kecewa kepada teman, seperti itulah. Jika misalkan ada masalah perbedaan soal nasab, itu kan, kalau berbeda haluan, kalau ada salah satu yang kecewa, mungkin wah agak marah atau apa, ya maklumin saja gitu loh. Mungkin namanya berbeda, namanya kecewa gitu. Lalu repotnya apa? Ada santri yang misalkan apa ya diajak-ajak untuk urusan seperti itu, akan lebih condong apa ini ya? Seperti provokasi gitu loh. Harusnya kalau misalkan ini soal perbedaan itu harusnya diadakan adu hujah ilmu. Harusnya. Bahkan juga bisa di depan santri gitu loh. Antara misalkan Kiai Baidowi dengan Kiai Syarif. Lalu mereka tuh katanya tuh teman. Dan saya kira pesantren Al-Hidayat atau apa nih, dari Kerasa atau apa, di Demak sendiri juga orang jarang yang tahu kok. Jarang yang tahu, karena di Demak itu pesantren itu sangat banyak, yang besar juga banyak gitu loh. Saya sendiri nggak tahu. Dan kemungkinan karena pemimpin pesantren ini salah satu pengurus di NU Demak, kemungkinan seperti itu. Karena orang Demak yang lebih dikenal itu justru kiai yang dia tuh aktif di DPRD misalkan, di caleg misalkan, lebih kenal yang begitu. Kalau misalkan kiai-kiai di pengurusan itu tuh jarang yang kenal siapa mereka gitu, jarang yang kenal. Lalu sebenarnya friksinya apa toh gitu loh? Kenapa kok ada hal ini, ada PJNU berbicara seperti itu, lalu ada soal Kiai Baidowi, sebenarnya apa? Ini entah berhubungan entah tidak, Anda tafsirkan sendirilah gitu loh. Setahun yang lalu, saat konverjap GP Ansor Demak. Nah ini dia gitu, ini ada kubunya Gus Nurul itu dengan Gus yang lain gitu loh. Dan kejadian ini ada di pesantren Bulusari yang kemarin ada acara ini nih. Ada acara Laskar Sabilillah. Entah ini berhubungan atau tidak loh ya. Saya juga kurang tahu. Tapi ada di salah satu website itu ada. Intinya saat itu terjadi kericuhan. Intinya saat itu. Tentu ada tahu sendirilah. Itu 1 tahun sebelum Pilpres. Dan yang kedua, mendekati Pilpres, bahkan sampai 3 petinggi GP Ansor Demak itu dipecat. Salah satunya yaitu tadi seperti Gus Nurul Mutakin yang sekarang ketua PWI Demak,
lalu Wakil Sekretaris PC GP Ansor Demak, juga Ketua PAC Ansor Sayung. Nah, itu mendekati Pilpres. Semua orang juga tahu kan Gus Yahya sebenarnya arahnya kemana. Dari kata-katanya orang bisa melihat gitu loh. Apakah ini ada hubungannya dengan politik? Anda tafsirkan sendiri. Dua hal ini itu paling tidak mungkin menjadi masalah di mereka masih bekas gitu loh. Saat kejadian memberikan anggota kehormatan jaket Banser itu Gus Nurul itu masih sebagai ketua penasihat GP Ansor Demak. Lalu ketua pengurus cabang, mungkin nggak terima tuh beda jalur. Harusnya kalau Pilpres misalkan ini terhubung dengan urusan itu, Pilpres misalkan, harusnya kalau Pilpres selesai ya selesailah gitu. Faktanya di PWI itu juga ada Banser, bahkan kemarin di acara itu juga ada anggota Banser, Pak Karnus dan lain sebagainya, banyak gitu pas acara Laskar Sabilah kemarin itu loh. Ini sesama teman sesungguhnya gitu. Jadi kalau urusan personal harusnya jangan dibawa-bawa, harusnya jangan dibawa-bawa. Saya ingatkan ya, jangan bawa-bawa urusan personal, menyinggung soal PWI lah, soal Banser lah, harusnya jangan. Ada orang-orang misalkan di NU itu, merasa aspirasinya tersalur lewat PWI, misalkan soal nasab. Misalkan tidak mau atau takut atau apa, ya jangan, diam saja. Seperti itu saja, simple gitu loh. Jadi untuk urusan ini harusnya itulah gitu loh. PWI itu sudah banyak cabangnya dan tugasnya itu berat. Jadi kalau soal hal ini harusnya diselesaikan mereka sendiri, antara Gus Nurul lah atau dengan siapalah yang misalkan masih ada ganjalan gitu. Dan misalkan itu tadi, misalkan tadi ada orang NU mau aktif di PWI, ya silahkan di PWI. Mau lebih ke Banser, ya silahkan Banser. Ada Banser yang mau ke PWI, silahkan ke PWI. Gak ada yang melarang kok sesungguhnya kok masuk organisasi apapun. Lah yang anehnya kemarin tuh ada edaran itu. Nah ini dia gitu loh, entah kesempatan atau apa. Lalu PCNU berkata semacam itu gitu loh. Udahlah loh, urusan pribadi ini nggak bakal kok nyenggol PWI. PWI itu ibaratnya apa tuh? Gerakan yang ini tuh benar-benar tulus untuk NKRI, untuk sejarah, untuk NU gitu loh. Jangan sampai apa ya, bertepuk sebelah tangan, jangan gitu loh. Dan urusan Kiai Sarip dengan Kiai Baidowi udahlah gitu loh. Itu urusan mereka berdua, nggak usah ikut rame-rame, nggak usah sama-sama orang NU. Misalkan Kiai Baidowi itu nggak setuju atau apa gitu, ya bisa saja, bisa lah, mungkin punya alasan lain. Karena harus diketahui ya, di Demak itu bisa dibilang Habib itu nggak ada, minim sekali nggak ada. Jadi yang ada friksi soal ini itu bukan Muhyiddin gitu loh, sesama orang NU dan kiai-kiai di Demak itu banyak kok yang setuju dengan PWI. Mungkin ada friksi ini ya mungkin karena urusan tanda kutip Anda pikir sendiri apalah gitu loh. Jadi nggak ngaruh gitu loh, nggak ngaruh ke PWI, nggak ngaruh ke Banser, nggak gitu loh. Intinya yang mau terlibat di dalam menjaga sejarah, menjaga NU. Jika misalkan ada hal seperti kemarin diungkapkan di PCNU, siapa itu kemarin itu soal ketua PWI pakai baju Banser ya, mungkin dia karena dia ini labetnya di Banser itu sangat banyak di Demak gitu, khususnya di Demak, ya udahlah gitu loh. Justru orang tuh banyak yang nggak tahu apa yang dia katakan di situ gitu loh. Justru tahunya ya dari klarifikasi PCNU itu hal biasa sesungguhnya, nggak masalah gitu loh. Justru yang sangat sayangnya itu sikapnya PBNU. Kenapa diam gitu loh? Saat ada banyak kiai NU mempermasalahkan soal nasab ini, itu kenapa diam? Padahal tuh kiai seperti dari Buntet, dari Benda Kerep, dari Batu Ampat, ini kan termasuk legend-legend di NU. Kenapa nggak difasilitasi? Misalkan di lembaga Bajul Masail kan ada lembaganya tersendiri. Soal rokok saja dibahas, masa soal ini nggak dibahas? Apalagi ini yang meramaikan dan ini menyentuh akar rumputnya NU gitu loh. Harusnya dimasukkan ke situ, lembaga Bajul Masail ini kan kajian ilmu gitu loh. Kenapa jadi seperti anti ilmu? Ilmu itu kan cahaya, harusnya terbuka. Justru kalau PBN itu diam, ini nggak bagus gitu loh, nggak bagus. Ada orang-orang oknum yang suka mengadu domba itu ada. Kalau orang PW itu nggak pernah yang namanya persekusi, mana ada. Tetapi dari mereka itu kelakuannya semacam itu. Dan mungkin PCNU Demak ini kurang tahu juga gitu loh, seperti apa tuh actionnya orang-orang mereka itu yang nasabnya saat ini dikritisi oleh Kiai Imaduddin gitu loh. Jika ada apa-apa di sesama orang NU, harusnya Gus Yahya itu tanggung jawab. Harusnya, padahal punya lembaga tersendiri, lembaga Bajul Masail untuk membahas itu tempatnya di situ harusnya. Kenapa nggak dipakai?
NU ini kan punya banyak lembaga, punya badan otonom juga. Mereka punya tugas masing-masing. Nah, kalau soal kajian ilmu, pasnya di situ dikaji masail. PBNU ini seperti apa ya? Seperti nggak kenal karakter orang-orang NU sendiri, terutama ketumnya itu. Ketumnya kan tahu orang-orang di PB ini orang-orang moderat, orang-orang yang Gus Durian, iya kan? Jadi kalau kajian ilmu ini ditaruh di LBM, ya nggak masalah. Mereka, orang-orang Pak Alwi ini banyak yang orang keras gitu loh. Oke lah, keras bisa jadi mana saja, tetapi faktanya semacam itu. Bagus justru gitu loh. Bagaimana mereka tuh jumawanya berkata soal kita ini ada 4 juta. Kalau bersatu aksi, selesai Indonesia. Orang-orang yang tidak mau ikut labet di soal ini, nasionalismenya tuh dipertanyakan harusnya. Ya lucu saja gitu. Saat mereka itu menghina Kiai NU, dan yang orang-orang NU harusnya itu apa ya, lebih respect. Saat sejarah ini dibelokkan, saat Kiai NU dihina, direndahkan, tokoh-tokoh NU direndahkan, soal sejarah, soal nasionalisme ini apa ya? Jangan sampai orang NU itu seperti ayam sayur. Dan saat sesama terjadi friksi, jangan seperti harimau. Jangan. Sama-sama orang NU kok. Wassalam.